Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia ya, profil resiko investor yang tadi kita sudah bahas. Ada konservatif, ada moderat, dan juga ada agresif. Nah, kalau secara gambaran kasar aja nih ya, teman-teman kan udah tahu nih konservatif tuh apa sih gitu ya, tidak berani ambil resiko ya. Moderat tuh ya boleh deh ada resikonya tapi dikit aja deh, tapi saya pengen untung juga gitu ya. Kalau agresif nggak apa-apa, yang penting saya dapat tinggi returnnya. Ada resiko udah nggak apa-apa dah gitu ya. Nah, kalau apa aja sih pilihannya ya, secara kalau kita bagi ya dari yang konservatif, moderat, sama agresif ya, secara fund yang akan dipilih untuk untuk unit link-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya yang konservatif ya, rata-rata yang kalau kita lihat secara map-nya atau garis di sini ya, low risk-nya, low return ya. Nah, di sini udah ada yang namanya Ruling Syariah Rupiah Cash Fund ya. Nah, terus mulai naik nih, mulai ada nih moderat nih biasanya ya. Di sini udah ada cash and bond fund, ada managed fund, lalu juga ada multi asset fund. Nah, ini rata-rata yang bisa teman-teman tawarkan ya. Nah, tawarkannya artinya bukannya langsung main pilih ya, kita harus jelaskan dari sisi fund fact sheet-nya gitu ya. Nah, jadi apakah setuju, apakah oke gitu ya secara ininya ya. Terus di sini juga ada yang namanya ruling, kalau untuk yang udah high risk high return gitu ya, itu ada namanya ruling syariah rupiah Asia Pacific Equity Fund ya. Lalu juga ada ruling syariah rupiah infrastruktur, ada juga yang equity. Nah, ini teman-teman penting banget ya untuk bisa mengarahkan dan menjelaskan dengan baik. Nah, ini di sini ada nih teman-teman ya, secara penilaiannya ya. Nah, ini profilnya udah resikonya yang high risk ya, atau yang tinggi. Yang paling bawah yaitu yang konservatif. Nah, jadi di sini saya mau coba buka satu ini ya, fund fact sheet ya teman-teman ya. saya ini sih penasaran sih, maksudnya teman-teman sendiri ini contohnya apa ya, kita ambil yang equity deh ya, yang biasanya rata-rata sering dijelaskan gitu ya lah ya. Ini aku jelasin dulu ya terkait si fund fact sheet ini ya teman-teman. Ini adalah penjelasan terkait fund yang dipilih sama calon nasabah kita ya. Tadi kan kita udah profil resiko nih misalnya ya. Profil resiko ternyata dia oke nih, agresif teman-teman ya. Nah, terus dari agresif kan berarti tadi pilihannya adalah yang misalnya equity kan high risk high return ya. Tadi ada pilihannya di fund-nya yang kita lihat. Tapi yang tadi yang udah saya informasikan juga tuh, tadi udah ada yang ditutup juga ya teman-teman ya, terkait AU-nya juga sudah keluar. Nah, jadi misalnya let's say kita mengarahkan untuk dia memilih fund ini ya, karena memang dia ternyata agresif ya. Nah, apa sih gunanya kita menjelaskan ini ya kepada si calon nasabah kita ya kan, biar calon nasabah kita tuh tahu apa yang diambil atau dipilih sama dia untuk terkait investasi atau fund-nya. Nah, jadi teman-teman ya, nih mana sih sebentar adminnya saya. Nah, nih. Ya. Jadi secara namanya ya, di sini kan udah nih kelihatan nih ya, Pak, Bu, ini adalah fund yang sesuai dengan profil resiko yang Bapak Ibu ya, yaitu agresif. Dimana yang kita pilihkan di sini adalah ruling syariah rupiah equity fund. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fund ini gitu ya. Nah, kita ingetin lagi nih teman-teman tujuan investasinya ya. Ruling syariah rupiah equity fund adalah dana investasi dalam mata uang rupiah yang tujuannya untuk mendapatkan potensi gitu ya, hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang. Nah, penempatannya di mana
mana aja? Di sini udah dijelaskan itu ya, antara lain ada kas, deposito, saham, dan termasuk reksadana saham. Dan efeknya bisa bersifat ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gitu ya, itu dulu tuh. Nah, ini setelah udah ya, sebenarnya baru kita kasih tahu juga nih tentang si manajer investasi ini. Ya, siapa sih yang menjalankan? Maksudnya kalau saham kan kita benar-benar ngeliatin sendiri ya, mantau langsung ya teman-teman ya. Nah, ini kita juga perlu bacakan cuman ya atas bawahnya aja bahwa dia ada di Indeks Jakarta Islamic Index (JII) ya, terdaftar ya. Terus juga meningkat dari bulan Agustus, ini saya ngambilnya Agustus ya teman-teman, contohnya di 1,48%. Nah, indeks bergerak fluktuatif selama selama sebulan, tetapi ditutup positif karena kasus COVID-19 ya, ditutup positif. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi paling nggak dia tuh tahu, oh jadi si fund yang saya pilih ini ya teman-teman ya, ibaratnya saya tahu nih secara historicalnya tuh kayak apa. Nah gitu ya. Nah baru setelah udah dikasih tahu, dijelasin, nah kita, saya mesti hapus dulu ya. Ya. Nah, sebentar teman-teman. Clear. Ya. Oke, baru kita ke bawahin. Nah, ini adalah ya teman-teman ya, bisa ya, maksudnya ini kita jadi belajar kan ya, kita di sini buat belajar. Di sini adalah nih ada angka-angka ya teman-teman ya, persentase yang ada di dalam fund equity ini ya. Jadi ada di bidang material sebesar 27%, di bidang jasa komunikasi 21%, ada energi, ada teknologi informasi, kesehatan, consumer, keuangan, industrial, dan lain-lain ya. Nah, 10 kepemilikan terbesar yang perusahaan terbesar itu apa aja? Nih, ada BSI teman-teman, Bank Syariah Indonesia ya. Lalu ada perusahaan Barito Pacific. Nah, ada Indofood ya, Semen Indonesia, Telkom Indonesia, sama United Tractors. Tentunya ini juga pilihan perusahaannya yang sesuai dengan syariah ya teman-teman ya, yang tidak syariah tidak masuk. Nah, secara alokasi aset portofolionya untuk equity ternyata dia lebih banyak di saham ya. Untuk kas sama depositonya itu cuma 8% teman-teman. Nah, jadi memang secara portofolio dari fund ini memang lebih banyak di mana? Di saham, yang which is yaitu high risk ya dan high return ya. Nah, itu berarti udah menjelaskan terkait si high risk high return. Ternyata secara portofolio dia masuknya lebih banyak di saham. Nah, terus lagi nih, teman-teman udah jelasin secara portofolio atau perusahaan yang ada di dalam memiliki ini gitu ya. Jelasin lagi nih secara pergerakannya gitu ya. Nah, nih pergerakannya. Saya pakai anak ya, sebentar. Biar enak ya. Gimana caranya? Oh, ini aja ya. Oke. Clear dulu. Ya. Nah, ini dia nih. Dari tahun 2008 ya, pertama kali ya kan. Enak ya, sebentar teman-teman ya. Pakai ini aja deh. Nah, ini ya dari 2018 ya, Agustus, ini kan berarti mulai di awalnya ya. Nah, ini adalah kinerja selama 3 tahun terakhir ya. Nah, pergerakannya ya, dia memang membentuk, kalau memang ini kan equity ya teman-teman ya, ada pergerakan naik ya, lalu turun di tahun 2019 ya. Di sini turun nih, lalu dia naik lagi ya. Nah, baru turun dulu, lalu ada kenaikan lagi di tahun di Desember ya, Desember atau mulai ke 2021, dan sekarang mulai turun lagi. Nah, ini adalah perkembangan dari si historinya si fund ini teman-teman. Nah, jadi kalau bisa lihat kinerja bulanannya, nah ini bisa dilihat lagi nih teman-teman, bisa kasih informasi terkait hal ini. Nah, memang kadang-kadang
ya rata-rata nasabah, aduh mas saya kurang ini nih. Nah nggak apa-apa, tapi paling nggak teman-teman sudah menyampaikan hal ini untuk ke nasabahnya gitu ya. Karena kan ini di sini juga lebih jelas lagi nih bahwa ini kalau misalnya teman-teman yang udah sering lihat fund gitu ya atau saham ada di Bloomberg nih teman-teman, kalau misalnya mau lihat per hari gitu ya, wah sekarang equity kita berapa ya, nah teman-teman tinggal carinya langsung di Bloomberg ya, terus langsung aja nih ketik ini nih kodenya. Bloomberg itu aplikasi di handphone ya teman-teman ya, aplikasi di handphone. Nah dia harga unitnya untuk per hari ini Agustus ini, Agustus iya 2021 Agustus itu di harga 1.700. Kalau mau cek sekarang masuk ke aplikasi Bloomberg gitu misalnya gitu ya, pengen tahu gitu ya, pengen belajar, pengen lihat lagi seperti apa sih pergerakannya per harinya gitu ya. Nah itu teman-teman bisa langsung lihat tuh, kelihatan di Bloomberg itu. Nah untuk tingkat resikonya di sini tinggi ya teman-teman. Terus juga secara fund benchmark-nya. Benchmark tuh istilahnya compare-nya ya. Yang biasanya kalau di saham, kalau teman-teman pernah dengar LQ45 kayak gitu-gitu ya. Pokoknya saham-saham yang benchmark-nya dari equity ini. Nah, secara year to date itu berarti dari Januari sampai di 2021 Agustus ini ya, teman-teman ya. Belum sampai Desembernya. Karena kalau dari sampai Desembernya jatuhnya itu per tahun. Nah ini bisa teman-teman kasih tahu tuh bahwa memang minus ya Pak, cuman kalau secara benchmark gitu ya kita itu ya lebih kecil ya artinya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara dari awal terbit sampai di Agustus 2021 nih nilainya sekian 4,4% perkembangannya gitu ya. Nah jadi ibaratnya kita menjelaskan fund exit ini adalah data dari fund yang dipilih sama teman-teman atau calon nasabah kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Pak, boleh diulang tadi apa bedanya fund sama benchmark di year to date? Jadi gini Kak, kalau fund-nya itu artinya kan si equity-nya ya. Kalau benchmark itu adalah pembandingnya. Nah, gitu ya. Jadi si benchmark ini pembandingnya. Nah, maka pergerakannya kalau misalnya kita bisa lihat ya benchmark ini karena nggak ditulisin ya, biasanya ditulisin misalnya LQ45. Jadi saham-saham yang termasuk di dalam LQ45. Karena ini tidak ditulis ya anggapannya ya mungkin benchmarknya aja gitu sebagai pembanding. Nah, di sini untuk di year to date berarti hitungannya karena ini adalah Agustus 2021 ya. Bapak Ibu ya, ini pergerakan dari Januari 2001 sampai Agustus 2021 karena belum selesai sampai Desember. Gitu. Nah, secara benchmark ya, jadi acuannya dari 1 Januari 2021 ya sampai dengan Agustus tadi 2021. Ya, karena kan kita ngelihatnya si fund exit ini terbitnya di Agustus. Kita pakainya kebetulan yang Agustus 2021. Nah, gitu Kak. Jadi belum sampai 1 tahun. Nah kalau yang 1 tahun baru kita ngelihatnya sampai Desember nih, gitu. Oke, jadi year to date itu kan tahun berjalan gitu ya. Istilahnya kalau yang 3 tahun berarti dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya di bulan Agustus yang sama. Benar, Bang. Benar. Kira-kira seperti itu. Ya udah terakhir adalah ya bisa dilihat, bisa dibacakan lagi nih tentang si Isping investment kita ya, bahwa ya dia sudah mengelola ya atau memiliki dana kelolaan sebesar 82,55 triliun per 30 Juni 2021. Artinya apa? Artinya banyak ya kan? Banyak dana yang dikelola oleh si Isping investment ini dan di dalam fund ini. Dan berarti ini fund-nya ya potensinya besar gitu kan ya. Gitu.